Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah hari ini kita bisa diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa hadir. Untuk minggu kemarin memang saya agak ribet ya, artinya di mana di rumah juga lagi berbuka sehingga nggak bisa masuk. Kemudian waktunya juga habis UTS, kampus juga mau banyak event, banyak kegiatan juga. Oke, bagi adik-adik yang kemarin mungkin di UTS-nya diupload di e-learning ya lebih baik ya. Kalau yang terpaksa kemarin memang disarankan untuk di Google Drive, yang harapannya memang kita bisa menjalankan sesuai ketentuan yang ada, tetapi kondisi situasi yang tidak memungkinkan. Oke, melanjutkan pembahasan kita terkait dengan Pancasila ya. Karena yang mata kuliah Pancasila berarti ya Institut ya Pancasila ya. Di pertemuan pasca UTS ini saya akan mencoba mereview ulang, artinya mau mencoba mengulas kembali terkait dengan pemahaman kita tentang Pancasila. Mungkin kemarin sudah sampai kepada prisma ya, sudah hukum. Kita kembali ke fresh dan nantinya materi hari ini sebenarnya kita sudah mengarah kepada perbedaan pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Tetapi mungkin dalam perjalanannya kurikulum kita atau di perguruan tinggi mengalami berbagai macam perubahan. Yang pertama mungkin dulu ada kewirausahaan, ada Pancasila. Kemudian ada mata kuliah pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, atau bisa jadi dulu itu digabung PPKN ya. Mungkin adik-adik ketika di sekolah mungkin PPKN istilahnya, tetapi di kurikulum yang terbaru ini kita sudah kembali lagi kepada asalnya, bahkan pendidikannya dihapus tetapi menjadi Pancasila dan kewarganegaraan seperti itu. Nah, tentunya ini mengandung maksud bahwa pemahaman kita terkait dengan ilmu yang kita pelajari, metodologi yang dipelajari terkait dengan pemahaman kita tentang Pancasila. Tentunya hari ini saya akan mengulas tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Nah, mungkin di pertemuan berikutnya saya akan bahas tentang perbedaan antara Pancasila dan kewarganegaraan, yang tentunya adik-adik mungkin nanti akan mendapatkan kewarganegaraan di semester 3 kalau nggak salah. Itu sesuai ketentuan SK Rektor. Mungkin kita kembali lagi ke flashback bahwa Pancasila itu tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara atau ideologi nasional di negara kita, tetapi juga sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan. Artinya di sini bahwa Pancasila itu akan memberikan arah, memberikan nilai dan etika bagi kegiatan ilmiah tentunya yang ada di Indonesia. Artinya bisa memberikan warna tersendiri. Mungkin banyak istilah-istilah seperti kalau di dalam politik istilah demokrasi, ada demokrasi Pancasila, ada kepemimpinan Pancasila. Mungkin seperti itu. Tetapi yang kita pahami di sini adalah bahwa kehidupan kita tidak hanya hidup mengajar tentang negara, tetapi bidang ilmu itu banyak sekali. Ada di bidang agama, ada di bidang teknik, ada pendidikan, ada sosial dan sebagainya. Tentunya harapannya bahwa pengembangan ilmu itu tidak bebas nilai, melainkan berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keseimbangan. Walaupun pada dasarnya ketika kita mengembangkan ilmu pengetahuan itu ya tentunya bebas nilai. Tetapi karena kita hidup di Indonesia, bukan berarti kita semau gue ya. Artinya di luar
kaidah, norma, adat di negara kita, atau bisa saya katakan ideologi di negara kita. Ya, mungkin orang Barat boleh-boleh saja mempelajari apapun sesuai dengan pengetahuan yang Anda inginkan. Misalnya terkait dengan adat, orang Indonesia itu suka menghormati, suka memuja, suka mengkultuskan sesuatu. Misalnya di daerah Jabon ini ada sebuah punden atau sebuah makam misalnya. Itu mungkin kalau di negara kita, di daerah kita, mungkin kita tidak akan siapa makam siapa di sini, punden apa di sini. Mungkin dia hanya menghormati atau dengan adat mungkin bertanya entah itu menubi atau sebagainya, istighfar dan sebagainya. Tetapi kalau orang Barat ingin tahu siapa makamnya ya digali, dibongkar, diambil sampelnya untuk diteliti. Ini makamnya siapa, dianya apa, seperti itu. Tetapi di negara kita mungkin tidak sejauh itu, gitu loh. Tetapi kita punya metode, punya cara yang sekiranya tidak merusak apa yang dikultuskan itu tadi. Makanya kita ingat bahwa sejarah-sejarah bangsa Belanda untuk menaklukkan bangsa kita bukan dengan cara-cara mereka, tetapi dengan cara-cara kita sendiri. Ya, sehingga banyak makam, banyak tempat-tempat yang barangkali disucikan bagi warga kita itu mungkin tidak dirusak, bahkan dilestarikan, sehingga penjajah Belanda, Jepang dan sebagainya itu bisa bertahan di sini, bisa diterima di sini. Seperti halnya sekarang misalnya, yang dulunya mungkin itu perkampungan, sekarang menjadi hutan. Perkampungan yang sekarang ada ini dulunya hutan. Yang sekarang hutan itu mungkin itu adalah perkampungan ketika itu. Sehingga di Indonesia banyak situs-situs, banyak punden, banyak istilahnya tempat-tempat yang dikeramatkan. Nah, itu salah satu contoh pengembangan pengetahuan di bidang budaya dan adat. Belum lagi ke pemahaman yang lainnya. Makanya Indonesia itu ketika ngomong demokrasi bukan demokrasi murni, tetapi demokrasi Pancasila. Ekonomi pun berekonomi Pancasila. Artinya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu tetap menjadi tolok ukur, menjadi arah, menjadi nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang ada. Kalau kita tinjau dari konsep dasar ilmu pengetahuan, tentunya bahwa ilmu itu adalah usaha secara sistematis untuk memahami realitas melalui metode-metode ilmiah yang dibutuhkan oleh ilmu pengetahuan. Ya seperti contohnya tadi, kalau ingin tahu ini makamnya siapa, mungkin kalau orang kita ya mungkin istighfar, mungkin tapa atau dan sebagainya. Tapi kalau orang Barat ya digali, diteliti fosil-fosilnya, ya. Ini makam usianya berapa tahun, DNA-nya apa, akhirnya seperti itu. Sekarang juga mungkin sudah mengarah ke sana. Mungkin ada di PAI ada aliran atau keturunan habaib gitu. Ini kan menjadi perdebatan yang antara dunia mitos, mistik dan ilmu pengetahuan. Di sisi lain ada seorang ulama yang meneliti secara riset, secara pustaka, secara sejarah kitab, nasab dan sebagainya. Di sisi lain dengan DNA. Ini salah satu. Sehingga ketika kita kembali kepada konsep dasar pengetahuan pertama adalah pengetahuan itu harus objektif. Jadi objektif itu artinya tidak memihak apa adanya. Faktanya seperti apa, datanya apa, seperti itu. Jadi tidak ada kecondongan kepada keberpihakan kepada sesuatu, seseorang dan sebagainya, tetapi memang faktanya seperti apa. Sehingga ketika ngomong konsep dasar pengetahuan berarti kita harus objektif. Kemudian yang kedua, konsep dasarnya itu harus rasional. Saya ngomong nasab zaman Kanjeng Nabi sudah berapa ratus tahun,
jedanya kita dengan Rasulullah misalnya. Kok dikoket takon saiki. Jangankan ratusan tahun, puluhan tahun, ratusan tahun aja kita mungkin sudah tidak kenal. Yes. Kalau Anda bisa misalnya siapa nenek moyang sebutkan sampai level 7 atau berapa, bahkan mungkin ada yang menjanjikan di dalam pemahaman kita kalau kita ngaji, kalau kita sudah mengetahui nasab kita sampai 9 atau 7, dijamin rek. Sampai kira-kira sampai tahu sampai berapa, sampai siapa, paling sampai nenek ya 7. Bagus. Itu berarti kan karena beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab memang nasab selalu diikutkan di nama dunia, sehingga kalau kita kan jarang rek. Padahal kita punya istilah sendiri sampai sewur sampai cangon. Kemudian konsep berikutnya adalah sikap kritis. Jadi ilmu pengetahuan itu memang harus peka, harus detail, harus komprehensif, sehingga ketika menyampaikan sesuatu memang benar-benar ya koyo lo biasa ini lo enggak, faktanya seperti itu. Artinya kita harus kritis. Yang terakhir, bahwa konsep ilmu pengetahuan itu juga harus ada keterbukaan terhadap revisi. Jadi ketika ada temuan baru, ada pengetahuan baru, ya mungkin pengetahuan berikutnya bisa dikatakan batal. Artinya ketika teori-teori baru itu ditemukan lagi, atau ada teori yang terbaru terkait dengan itu, mungkin teori yang lama sudah tidak dipakai lagi. Ya, artinya seperti halnya mungkin ketika ada adik ketemu mbah sampean atau orang tua sampean, dia menasihati sampean seperti apa, urip itu seperti apa, pendidikan seperti apa, itu zaman dulu mbah. Nah kalau sekarang, nah maka inilah mereka juga harus menyadari. Coba hari ini kita, kalau hari ini kan sudah 4.0 ya, ada sebuah perubahan zaman yang kita diarahkan pada teknologi dan sebagainya. Yang dulu mungkin hanya sekedar bayangan, sekedar hanya intuisi dan sebagainya, tapi sekarang sudah diwujudkan. Berbicara berhadapan muka tanpa berhadapan fisik, kita sudah bisa. Hal yang seperti inilah yang mungkin ketika orang tua juga bisa dikatakan kolot atau sebagainya. Oke lah, mereka mungkin berdasarkan pengalaman mereka, pengalaman hidup mereka, dia bisa menasihati kalian seperti ini. Tetapi tantangan hidup tentunya tidak sama dengan yang dihadapi orang tua Anda atau mbah Anda. Nah ini yang namanya keterbukaan terhadap revisi, ini pasti akan terjadi. Begitu juga yang kita pelajari hari ini mungkin seperti ini. Tentunya ketika 5-10 tahun ke depan beda ruang dan waktunya. Tetapi paling tidak adik-adik sudah memahami basic dasarnya. Nah, kemudian di dalam ilmu dalam perspektif Pancasila itu yang bagaimana? Ini yang kita pelajari ini. Artinya bahwa Pancasila itu memandang ilmu sebagai sarana manusia memanusiakan manusia. Ya, bentuknya apa? Ya di pasal 2 Pak, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bahwa ilmu itu, apapun ilmu boleh, asalkan bisa meningkatkan atau memanusiakan manusia. Walaupun sekarang sudah bisa dikatakan dengan teknologi, ini tidak menjadi jaminan ketika ngomong adab, moral dan sebagainya digantikan dengan teknologi. Saya kira ya tidak bisa, tetap ya. Jadi manusia wujudnya seperti ini. Walaupun mungkin ketika ngomong teknologi, ketika ngomong perkembangan ilmu, itu hanya sarana saja, bukan menjadi sebuah tolok ukur yang
Oke, mungkin ketika adik sudah absen, sudah mengumpul di learning itu maka jamaah sudah mengerjakan belum tentu. Jadi kemudian yang kedua, perspektif panjang itu adalah bahwa ilmu itu menurut Pancasila sebagai alat pembangunan nasional. Ya, tadi saya sampaikan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah alatnya, medianya. Ya, alat secanggih apapun mungkin nanti menungso ya. Yo IJE kena diakali ya. Walaupun mungkin ada sebagian orang yang mungkin di luar kita. Kemudian yang terakhir bahwa wadah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Jadi perspektif ilmu itu harus bisa memberikan kemanfaatan secara umum. Jadi ketika Anda mempelajari ilmu walaupun ilmu itu jelek, tetapi kalau Anda paham di situ mungkin kemanfaatannya adalah bagaimana supaya tidak terjadi sebuah tindakan yang menurut ilmu itu tidak benar. Ada juga bahwa Pancasila itu harapannya ilmu itu sebagai bagian dari tanggung jawab moral. Ya, kalau ada adik mungkin ahli di bidang agama, tentunya adik harus konsekuen, konsisten terhadap nilai-nilai keagamaan itu. Ini di dalam sila Pancasila kita sudah termuat konsep sila itu. Mungkin terkait dengan tanggung jawab bisa juga dengan sila pertama dan sebagainya. Nah, landasan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu seperti yang dijabarkan misalnya di ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa ilmu itu memperkuat moralitas, bukan merusak manusia. Tidak menafiskan nilai-nilai spiritual dan keimanan. Pengembangan ilmu menghormati kebebasan beragama dan etika universal. Artinya bahwa Anda ahli apapun pasti akan kembali kepada Tuhan. Masih ahli teknologi, ahli otomotif, bisa desain mobil seperti itu, rumangsane awakmu iso gawe wesi ngono ta. Iso gawe aluminium ngono ta. Bisa membuat biji plastik? Enggak bisa. Anda bisa menjadi seorang pencipta lagu. Lu kok iso nyiptakno lagu? Enggak iso. Yang bisa adalah Anda merangkai kata-kata, menemukan sebuah kata-kata menjadi sebuah syair, lagu dan sebagainya sehingga menjadi karya yang sempurna. Nah, memperkuat moralitas bisa juga ketika kita punya pemahaman agama, melakukan kegiatan apapun pasti akan didasari dengan ibadah misalnya, mencari itu dengan karena Allah misalnya, itu akan punya nilai plus, artinya punya nilai keduniaan juga nilai akhiratnya kita. Jadi urusan ibadah itu tuh amal soleh atau kegiatan yang kebajikan itu tidak hanya sholat, zakat, maupun itu tidak. Tetapi ketika ada adik bisa menghasilkan sebuah karya, sebuah ilmu pengetahuan yang bisa bermanfaat, itu bisa menjadi jariah kalian. Ya, seperti halnya kemarin saya sampaikan di Fakultas Teknik, maupun Anda di teknik mesin, di teknik informatika, itu bukan berarti tanpa ada nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moralitas itu. Jadi ketika Anda bisa menciptakan sebuah karya, teknologi, aplikasi dan sebagainya, dan itu bisa bermanfaat, itu bisa menjadi jariah kalian. Mungkin di sisi lain karena hak patennya sehingga secara keduniaan juga mendapatkan royalti atau mendapatkan penghasilan dari itu, juga nilai amalia juga dapat gitu. Seperti halnya yang menciptakan lampu seperti ini. Iku nek ngomong jari arek ya, lampu situ ambek masjid situ keh dimanfaatkan. Lampu ini bisa sudah berapa tahun ini, Thomas Edison atau siapa yang menciptakan lampu ini sampai hari ini dimanfaatkan seluruh umat di dunia. Walaupun yo gak mencipta, cuma menemukan sehingga hari ini kita bisa memanfaatkan karya atau ilmu pengetahuan yang dikembangkan. Iki menjadi jari ya,
iso-iso wong kono wis jaminan surga iku ya. Mungkin keluargane wis gak ono keluargane Thomas Edison saiki turunane. Paling jarang tetapi orang semua tahu bahwa iki lho karyane. Nah iki teknik, iki pengetahuan. Nah iki jariah iki. Nek jari ngomong jariah, nek jari sampean, walaupun kita sudah meninggal, kalau itu masih dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat, karya yang masih bermanfaat, amalnya akan mengalir terus. Apa sampai gak kepingin koyo ngono iku. Punya karya pengetahuan yang bisa dimanfaatkan sepanjang zaman. Terus mosok meneh iku sampai wis tak usah pakai lampu. Ini lampu apa meneh. Nah, artinya ya mungkin ada inovasi. Ono sing nitip jariah penemu lampu rek. Oh, biar lampu ku teko bahan ini Pak, sekarang dimodifikasi menjadi ini nitip lagi. Menjadi jariah bersama karya. Lampu sekarang itu ada lampu neon, ada lampu dop, ada lampu LED. Itu adalah pengembangan yang intinya adalah maka itu akan menjadi jariah. Nah, ini yang dimaksud di dalam perspektif Pancasila ketuhanan kita, khususnya di negara kita, bahwa ilmu itu harus memperkuat moralitas. Jadi menambah keyakinan, menambah keimanan. Ya, ketika orang memang ketika orang tidak banyak tahu, itu mungkin ya masih berdebat. Itu memang ya jikung tetapi ketika dia sudah memahami betul, udah selesai menghindari perdebatan malah. Dan ketika ngomong menafikan nilai-nilai spiritualitas, berarti ketika kita mengembangkan ilmu pengetahuan itu pasti ada nilai-nilai yang secara keagamaan, iki haram, itu pasti. Misalnya di bidang sosial dan politik, wah nek dadi pejabat atau itu yo ngerti ya, walaupun nggak ada orang, nggak ada CCTV, ada Tuhan di situ. Makanya sampai pejabat itu juga disumpah dengan atas nama Tuhan dan sebagainya. Nah, tetapi konteks kita adalah di dalam ilmu pengetahuan, sehingga ngomong pengetahuan itu juga pasti akan kembali kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar, bukan berarti hanya orang faiz saja yang boleh kenal Tuhan, tetapi dengan orang apapun ilmu pengetahuan bisa kenal Tuhan. Nek awakmu kan jalan pintas sunaya, referensi jelas Pak, Quran, hadis, ijma. Tapi bagi mereka di ilmu pengetahuan yang lain, toh pada akhirnya juga akan kembali kepada Quran dan hadis. Tetapi dia hanya berbelok-belok kemana-mana dulu, baru dia menyadari, oh ternyata di Al-Quran ada. Ya, seperti yang kemarin mungkin saya sampaikan, konsep doa itu yang dikembangkan dengan sekarang itu ada teknologi suara. Intinya adalah meningkatkan rasa syukur. Sing dalile Quran mungkin la in syakartum ngono iku ya. Allah tidak akan mengabulkan keinginan seseorang, tetapi Allah mengabulkan keyakinan seseorang. Jadi sampean ndonga wis gak ngerti. Kon kurang apa kon cara ngono Gusti Allah, sakjane tak sediane kabeh. Tetapi kalau Anda yakini, wah, alam tak terbatas, alam tahu akan mengikuti, memenuhi apa yang menjadi keinginan. Jadi implikasi daripada sila pertama ini adalah munculnya etika penelitian, etika integritas akademik, larangan manipulasi data dan sebagainya. Tapi ngerti ilok gak ilok, ya itu implikasinya. Kemudian kalau kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa ilmu itu harus memuliakan martabat manusia, jangan merendahkan derajat manusia. Dan penelitian itu harus bebas eksploitasi.
dalam pengembangan pengetahuan itu memang kita dibebaskan untuk eksploitasi. Eksploitasi itu berarti menggali sesuatu yang mungkin di luar kehendak kita. Dan teknologi tidak boleh merugikan manusia atau melanggar hak asasi manusia. Misalnya kayak hitam, apakah itu merugikan? Itu sebagainya. Sehingga implikasi daripada sila kedua ini munculnya bioetika, munculnya etika AI, artificial intelligence. Tapi natural intelligence itu harus ada. Perlindungan subjek penelitian, artinya kita harus menghargai mereka-mereka yang melaksanakan pengkajian, pendalaman ilmu. Artinya tadi saya sampaikan Gusti Allah menjanjeni jariah amal yang masih bisa diterima itu adalah salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat atau jariah yang ada. Nah itu Gusti Allah wis janjeni ngono, mosok menungso gak rek ngono. Oke. Kemudian kalau sila ketiga, Persatuan Indonesia, ilmu itu harus dikembangkan untuk memajukan bangsa. Misalnya kalau pengembangan nuklir itu tujuannya untuk apa? Masa untuk menghancurkan dunia? Aku nggak bedil ya senjata ini kan untuk pertahanan, bukan untuk menakut-nakuti bangsa lain, tapi paling tidak. Tapi kadang coba, kenapa sih Amerika itu disegani, kenapa Israel disegani, kenapa Iran disegani? Ya karena pengembangan teknologi persenjataan ini. Padahal senjata itu yang geopon, ya bedil, geopon kok geopa kiri. Negatif gaya menghancurkan dunia. Kalau udah begini bagaimana? Itu kalau ngomong senjata. Tetapi kalau hal-hal yang lain paling tidak memajukan bangsa, ideologi, identitas bangsa kita. Sampai misalnya pendidikan agama, tujuan Anda apa? Apa agama kok pelajari? Apa PAI adik kuliah? Ngaji po, omah, pondok po, nah, karena mungkin ada adik di sini tujuannya adalah pendidikan, menjadi guru agama. Ya, sehingga adik diharapkan bisa memberikan pengetahuan, pemahaman sekecil apapun, sesederhana mungkin, sehingga pemahaman ini semakin luas, semakin besar di dalam masyarakat, sehingga muncullah kesadaran dalam kehidupannya. Sehingga di dalam persatuan ini bisa mendorong riset terkait dengan kebutuhan nasional, misalnya contoh ketahanan pangan. Mosok wedi gak mangan rek ngono ya. Ngomong ketahanan pangan ning desa Mojokerto, tak pikir ya sekarang itu bukan kekurangan pangan, Pak. Kelebihan pangan, mengendalikan pangan, Pak. Makanya orang sakit itu bukan kekurangan pangan. Kakean mangan sampai gak perlu mangan, ya. Itu yang orang sakit sekarang rata-rata seperti itu. Kebanyakan makan sampai gak perlu mangan, rek. Nah, ada tata kelola pemerintah desa, misalnya. Itu juga termasuk bagaimana mempersatukan, meningkatkan, memajukan desa. Pendidikan misalnya. Akhirnya implikasi daripada sila ketiga ini adalah prioritas riset nasional, ada RIRN, RIN. Ada inovasi kemandirian bangsa. Ya, jadi dengan pengembangan ilmu pengetahuan itu kita bisa mandiri. Yang mungkin selama ini kita bergantung kepada negara-negara lain, sekarang sudah mulai mandiri. Atau istilah pemerintah sekarang itu hilirisasi. Jadi memproduksi dari bahan mentah menjadi setengah jadi, menjadi sebuah produk gitu.
Jangan seperti dulu kita tidak punya hilirisasi, kita punya bahan mentahnya tetapi kita nggak bisa memproduksi. Jadi kenapa BBM itu mahal? Kita punya sumber tambangnya tetapi sing iso ndadekno Singapura. Mari Singapura didol mrene lho ya apa? Kalau di daerah kita mungkin kertas Ciwi Kimia, produk mentahnya labelnya masih kosong, dikirim ke Jepang, ke Cina. Ini dikai made in Cina tadi didol nang Indonesia. Ya apa ngono iku. Banyak produk-produk yang kita tidak bisa memproduksi sendiri. Apakah kita karena secara teknologi masih lemah atau mungkin sumber daya manusianya yang belum siap. Pendidikan dulu Malaysia, Singapura itu belajarnya ke Indonesia, tapi sekarang dibalik, Indonesia belajar ke Malaysia. Oke, kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini harapannya dalam penguatan itu, ilmu itu berfungsi untuk mendukung kebijakan publik yang rasional, yang berbasis bukti. Jadi harapannya bahwa pengetahuan-pengetahuan yang dikembangkan itu bisa mendukung kebijakan nasional, bisa membuat sebuah arah tadi yang saya sampaikan. Jadi ngomong kebijakan, kenapa sih sekarang membuat kurikulum ono MBKM, ono KKNI, ono saya itu apa jenenge? Deep learning opo. Nah, inilah yang menjadikan dasar pemikiran kebijakan secara nasional. Kalau memang bisa menerapkan kok, wah apa sadek ngolah malih ngono. Balik aja ke Ki Hajar Dewantara misalnya. Ya, ing Ngaso Sungkulodo, ing Madya Mantarso, Budi Handayani seperti itu. Itu saja sudah ada hal, tetapi mungkin karena orang itu mengembangkan metode-metode sehingga digabungkan dari metode dalam negeri dan luar negeri menjadi sebuah. Nah, kok alasannya apa? Barangkali pengaruh global internasional itu bisa berdampak bagi sumber daya manusia kita. Iku ning Indonesia ngono, tapi kok ning luar negeri gak diakoni rek piye. Akhirnya dimodifikasi. Jadi standarnya, LA-nya. Lah di kebijakan atau pasal 4 ini diharapkan punya dialog ilmiah yang menghormati prinsip-prinsip musyawarah mufakat. Kayak dunia fashion misalnya. Nek budaya Jawa ya Indonesia gak ngene rek. Budaya Arab bisa ya gak seperti itu. Kalau kamu nganut budaya Arab ya jubahan namanya. Ya, laki perempuan jubahan kabeh. Lah ndek kene ya separuh jubah, separuh celana ngono Pak, separuh sewek ya separuh jubah dan sebagainya. Itu mungkin inovasi dan sebagainya. Dan itu butuh kesepakatan gitu loh. Ya, kayak kopiah itu budaya Indonesia Pak. Nek nggo Arab ngono ya kopiah ono rek, tapi mungkin ditambahi serban ya. Ya apa ngono iku. Oke. Implikasinya ilmu pengetahuan di sila keempat ini karena ada perdebatan, ada diskusi, maka memunculkan penelitian untuk regulasi atau bisa juga memunculkan analisis kebijakan. Iku yo gak kena diterapkan di Indonesia. Sepodo ini ngomong agama ya usul fikih. Ya mesti ya. Usul fikih itu kena kok terapno budayanya Arab ya kene yo gak masuk rek. Nah, akhirnya kan muncul perdebatan usul fikih. Kalau ngomong usul fikih itu kan berarti kesepakatan. Yang ngomong agama lah ya. Oke, kemudian di pasal 5 atau sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa ilmu pengetahuan itu pengembangan ilmu diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan. Ngomong keadilan. Jadi siapapun, contohnya sekarang ngomong teknologi, saya gak peduli lanang enom
tuwek, cilik, gede, desa, kutha, ya, Jawa, Sumatera, ini ngomong teknologi semua sudah bisa merasakan, bisa menikmati teknologi itu. Ya, artinya kesenjangan antara individu, antara kelompok, antar daerah itu bisa terselesaikan dengan metode ini. Nah, di sila keempat ini, sila kelima ini harapannya ilmu pengetahuan itu untuk mengurangi kesenjangan itu. Oh, kalau nggak bisa dijangkau dengan kabel ya dijangkau dengan satelit, atau bisa dijangkau dengan kabel optik atau apa ya, seperti itu. Ada rekayasa teknologi. Sehingga arah kebijakan ilmu tidak boleh hanya menguntungkan kelompok elit saja. Ya, tadi saya sampaikan, ya saya sekarang ngomong teknologi, ngomong itu tidak ada bedanya, semua bisa mengaksesnya. Bahkan sekarang itu di pelosok-pelosok itu malah lebih dulu untuk mengenal teknologi, internet dan sebagainya. Dulu ketika saya kuliah tahun 99, 2000, di Mojokerto itu belum ada VCD player ya. Mungkin ada ketika nonton video itu mungkin di video kaset, atau mungkin hanya beberapa orang yang punya VCD. Tetapi ketika itu zaman tahun 99-2000 saya berada di Wonosalam, Jabung ya. Ternyata orang-orang kampung situ tontonannya TV-nya sudah pakai VCD player ya, pakai piringan kecil itu. Mungkin ini juga video kaset gede ngono. Pak Endeko nulis, loh kenapa kok seperti ini, banyak ketika itu. Ternyata banyak warga Wonosalam atau anak remaja atau pemuda sana itu kerja di luar negeri, sehingga ketika pulang ya membawa alat-alat teknologi seperti itu, sehingga mereka lebih kenal. Piye Mas wong TV antene yo gak cereng, artinya gak jelas. Kalau kita menggunakan TV lokal apa antene itu gak nyaut rek. Akhirnya yo informasi lihat video dengan HD player itu. Loh, ternyata seperti itu ya. Nah, harapannya dengan teknologi, dengan pengetahuan itu tidak mengurangi atau tidak mengurangi kesenjangan. Akhirnya, implikasinya dari sila kelima itu menghasilkan riset-riset yang pro rakyat, inovasi inklusif, pembangunan berkelanjutan. Nanti ada riset-riset penelitian itu memang benar-benar bisa memberikan pro rakyat, jangan dimonopolir. Lihat misalnya, sampai contoh misalnya industri, misalnya sampean tuku keripik singkong ya, nek sampean bungkus kresek, bungkus godhong 10.000 wis gak mentas gowo ya. Tapi nek dikemas plastik api 10.000 isine sak gep-gep ya. Lah itu kan monopoli ngono iku. Pada rasanya ya wis ngene iki jenenge keripik singkong ya. Coba sampean tuku keripik singkong sing Alfamart ambek sing Prapatan ngene iku. 10.000 oleh sak plastik mene rek. Iki separone plastik tuku go Alfamart, cuma kemasane ono alasan apa jenenge pengawete, alasan rasa guys. Kuantitas dan kualitas yang dibuat persoalan. Nah, berbicara tentang kualitas dan kualitas inilah yang menjadi di perkara ilmu pengetahuan itu. Sehingga harus ada inovasi secara inklusif, secara menyeluruh. Ada pembangunan berkelanjutan. Oh, nek model ngono nek wong desa ya iso rek, wong pacet ya iso rek. Keripik singkong di model ngono. Wis masih gak iso kemasan sing apik, minimal plastiknya kemasannya agak tebal lah, yang menyamai dengan itu. Akhirnya mengurangi isi, imbang akhirnya. Hati keripik singkong nek didol cawukan niku sak kilo 20.000, tapi nek di model kemasan seperti itu sak kilo iso dadi 100.000.
Oke. Kemudian berikutnya, kalau kita bicara tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan, tentunya paradigma berarti sudut pandang. Kalau kita bicara secara filsafat, maka paradigma itu cara pandang menyeluruh. Pancasila itu menyediakan kerangka ontologis. Maksudnya di sini adalah bahwa Pancasila itu menentukan apa yang diteliti. Siapa yang diteliti itu? Ya, manusia, makhluk moral, kemudian sosial, spiritual, itu adalah ontologinya, materialnya, objek penelitiannya. Kemudian kalau kita bicara metodologi atau kita kenal dengan epistemologi, bahwa Pancasila itu juga menentukan bagaimana ilmu itu diperoleh. Artinya metode ilmiah yang bermoral dan beradab, bukan cara memaksa, bukan berarti kita menipu dan sebagainya. Merekayasa, boleh merekayasa, tetapi harus ada referensinya, harus ada datanya, harus berada. Ya. Kemudian di kerangka aksiologis, bahwa Pancasila itu menentukan apa yang dikembangkan. Apa tujuannya? Ya berkeadilan. Artinya apa sih kok umum kayak gitu? Ben ergonomis, Pak. Biar efektif, biar murah, biar apa ya? Pokoknya bisa meningkatkan, atau bisa juga kesejahteraan, atau bisa juga meningkatkan persatuan aksiologisnya. Oke. Contoh-contoh aplikasi di dalam ilmu pengetahuan misalnya. Dalam sains dan teknologi ada AI yang berbasis etika Pancasila. Kayaknya manusia ya kena didesain di program bahasa pemrograman, tetapi paling tidak nilai-nilai keagamaan, bahasa dan sebagainya ini adalah keindonesiaan. Mosok AI rata-rata bahasa Malaysia gitu gak paham bener ya. Kemudian ada transportasi ramah lingkungan. Nah, ini juga pengembangan ilmu yang dunia nyata. Ya. Ada contoh riset vaksin untuk kebutuhan nasional. Lah wong luar iso kok masuk kene gak iso rek. Wong daware iso kok nggih vaksin masuk yo Indonesia gak iso kan. Lho wong dawar gawe mbek opo? Ya mbek godhong kelor ngono. Karena wong Jombang gawe apa? Kalau orang Jombang buat vaksin itu dari bahan temulawak, Pak. Kunir, kencur dan sebagainya. Tetapi tidak diperas, Pak. Diambil uapnya. Kuning Jombang. Uapnya ini diambil airnya digunakan untuk vaksin. Untuk apa? Vaksin ketika itu. Oke. Kemudian di bidang sosial dan pemerintahan, kebijakan publik yang berbasis bukti. Ya. Artinya di sini bahwa ketika ngomong sosial, ngomong pemerintahan, ya tidak hanya sekedar retorika, jargon, tetapi ya wujudnya piye. Misalnya meningkatkan gizi, atau sekarang kita kenal dengan kebijakan MBG, makanan bergizi. Tentunya ya harus benar-benar meningkatkan gizi masyarakat. Ada isu stunting dan sebagainya sehingga dijawab dengan kebijakan MBG ini. Ada penguatan pemerintah desa. Desa itu sebagai ujung tombak dari sebuah negara, ujung tombak dari sebuah pemerintahan itu adalah pemerintah desa. Dukur enak akhirnya kebijakan sing praktekno sing melaksanakan kan pemerintah desa yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Misalnya saiki kan banyak, coba kalau Anda mengamati tentang MBG, bagi masyarakat desa misal apa sih persepsi masyarakat terhadap MBG? Pak macam-macam desa. Pak nek desa ono panganan sembarang kali ono kulupan, ono iwak, ono walang, wis macam-macam kalau di desa.
terus konsep gizi yang benar seperti apa? Ala opo? Ya pas hari mas sempurna. Makanya kadang arek ya bingung, ini makanan opo ya. Akhirnya di foto MBG ada rotinya ya 3, ada dagingnya, ada susu sama kelengkeng. Ini gizi opo ya. Mungkin kalau ibu-ibu senengan mbah jenengan gak kenal ning rek ngertine ya wis. Ya jenenge klengkeng ya ono juwet rek ene ya. Atau juga pengentasan kemiskinan. Ya, ini ada beberapa kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Artinya yo nek kadang wong miskin itu kayak objek. Nek kampanye ngono ya alasan dengan lebih dekat rakyat, wah akar rumput dan sebagainya. Tapi yo ojo waktu kampanye. Harapannya adalah ketika Anda menjadi policy maker, pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan, ya harus pro rakyat yang benar-benar orang-orang lemah. Sehingga paling tidak kemiskinan di negara kita ada. Nah, kemiskinan negara kita bukan hanya miskin persepsi. Apa wong iku nek wis duwe mall, wis duwe pesawat udarane tidak miskin atau sudah kaya. Bukti ini wong jende mall cek gowo nyambut gawe cek gowo anu ya. Malah wong sing gak duwe mall, gak sepeda motor, gak patek gowo. Apa iku sing darane wong sugih, apa darane wong sukses seperti itu. Tapi nek ngomong masyarakat secara umum ya ada kelompok-kelompok masyarakat, sebagian masyarakat ya memang benar-benar membutuhkan dan tidak ada. Maka ini perlu ada kebijakan, ada. Kemudian di bidang pendidikan harus ada kurikulum yang berkarakter. Nek bahasa sekarang itu kurikulum yang berdampak. Efeknya apa sih? Tadi ini apa sih? Ya, kalau dulu ada Merdeka Belajar berlandaskan Pancasila. Yo bebas rek, tapi yo ngono tapi aja ngono lah. Intinya nek bahasa bukan seperti itu. Tapi kalau bahasa akademis ya Merdeka Belajar berdasarkan Pancasila, artinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan itu harus artinya merdeka itu tidak merdeka sakarpe dhewe. Merdeka itu adalah menyadari ada batas, ada koridor, ada suatu nilai yang menjadikan kita tidak semaunya. Nah, terus apa yang menjadi tantangan pengembangan ilmu dalam perspektif Pancasila ini? Tantangannya kita adalah globalisasi nilai. Nilai-nilai individualistis ini melawan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai persatuan yang mungkin juga terancam di sini. Usai dengan adanya teknologi yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Ini contoh. Kemudian ada etika teknologi. Ya, kayak AI, biologi sintesis, ada rekayasa genetika dan sebagainya. Mosok wis irungin bangir cek kurang bangir maneh. Ono sing lambene kurang kandel dikandelno maneh. Lah ya apa ning ngene. Kemudian ada kesenjangan penguasaan teknologi. Nah, ini juga sering terjadi. Mungkin kayak wingi kejadian ngomong di luar, wow ini hybrid gitu. Ternyata kita diterapkan bener hybrid. Kocar kacir ono sing paketane ente, ono sinyale gak kene, ono sing wabah. Ya ikulah tantangannya kan, seperti itu. Ya ngomong prinsip hybrid memang bener lah keadilan. Arti bagi mereka-mereka yang mungkin tidak bisa hadir secara luring seperti ini bisa mengikuti kuliah, artinya bisa sambil kerja atau apa, atau di luar kota itu bisa. Itu mungkin berbicara tentang keadilan. Itu adilnya apa Pak? Aku teko kok Pak. Iku enake gak teko Pak. Bijine padha. Wis babal arek.
kono let B, ariko let B, tapi pemahamannya mungkin berbeda. Ya, walaupun bisa juga dipengaruhi oleh individu, bisa juga. Tetapi paling tidak nek sampean ketemu langsung ini, ya beda nek aurane ya. Sama halnya ketika Anda sampean kuliah, biaya sendiri dengan beasiswa. Bedakan nanti. Walaupun saya sendiri saya kuliah, jujur saja saya gak dapat beasiswa cuma sanawiyah tok. Kan SD, SMA, sanawiyah enggak, SMA dapat, S1 dapat juga. Walaupun enggak banyak, kan pernah dapat beasiswa. Nah, tapi akan beda ketika Anda berusaha sendiri, biaya sendiri sebagainya. Sejejer, karena perjuangannya berbeda. Sama aja sampai nek makan, kalau masak sendiri wis wetenge luwe, mau masak dhewe, tapi enak gak enak wong masakane dhewe ya dadi enak rek ngono. Kemudian ada komersialisasi kampus dan riset. Ya iki sing arane. Jadi ono unggul, ono baik, ono apa jaminan nek kampusnya unggul iku lulusane unggul ya gak mesti. Apa mesti nek kuliah ku Surabaya iku mesti nek lulus iku langsung sakti ngono. Ya tergantung pada individu. Masih mondok yang ngono. Mosok ada yang pondok Lirboyo, tambah beras tebir. Apa nek mesti metu toko kuno langsung dadi kiai besar ngono. Ya enggak. Ya tergantung ae. Masih sampean mondok ngene Mojogeneng, ngene ndi? Ronas. Desa ini. Tapi nek sampean serius temen, ya tidak menutup kemungkinan Anda bisa sama dengan teman yang lain besar. Ngomong keberkahan ngomong wis gak ono. Yo nek sampean sok ketemu langsung ambek ini, atau ketika Anda belajar agama ketemu langsung dengan Kanjeng Nabi. Beto maneh rek ya. Oke, kemudian yang menjadi kesimpulan hari ini adalah bahwa Pancasila itu harus memberikan arah moral secara filosofis dan praktis bagi pengembangan ilmu, sehingga ilmu itu tidak hanya mengejar kebenaran ilmiah tetapi juga memanusiakan manusia. Yo sakjane yo ngono Pak, tetapi yo manut dadi apa membawa persatuan, mewujudkan keadilan, mengabdi pada kesejahteraan rakyat. Ini adalah tujuan atau kesimpulan yang diharapkan dengan perspektif bahwa Pancasila itu sebagai pengembangan ilmu di Indonesia. Apakah yang lain boleh? Ya terserah. Iki pokok Indonesia itu ngene. Artinya pokok Indonesia pokok ngene. Dasare kudu iki. Artinya prinsip-prinsip yang menyesuaikan dengan kultur, budaya, ideologi negara kita seperti itu. Kalau di luar negeri boleh sakarep, Malaysia kagak iki ya terserah. Tapi khusus Indonesia kita harus mengembangkan nilai-nilai yang menjadi tolok ukur, menjadi barometer.